Mari kita awali ngaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Jamaah subuh Masjid Al-Mubarak dan kajian tafsir Jalalain yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi ini kita bisa melanjutkan aktivitas kita setelah semalam istirahat, tidur yang merupakan anugerah yang luar biasa. Bisa tidur saja itu sudah nikmat, karena orang yang tidak bisa tidur itu tersiksa. Untuk membawa kesadaran yang semakin kuat dan meneguhkan hati kita supaya bisa lebih bersabar dalam menjunjung tinggi menegakkan agama Allah, mari kita baca Allah yang merupakan pedoman hidup bagi manusia yang ingin mendapatkan kesempurnaan di dalam bersikap, bertutur, bertindak tanduk, mengarungi kehidupan yang bagaikan lautan yang gelombang pasang, gelombang surut, itu silih berganti. Kita sampai kepada surah An-Nahl. Ya, surah An-Nahl. Surah An-Nahl ini makiyatun. Suratnya makiyah. Itu turun sebelum Nabi berhijrah atau ketika masih di Makkah. Illa, kecuali ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in uqibtum ila akhirih. Kecuali nanti ketika ayat yang berbunyi dan jika kalian disiksa, disiksa, disakiti, ila akhirih, sampai ujung ayat itu adalah madaniyatun, ayat madaniyah. Jadi ayat yang menceritakan bahwa sekiranya kalian itu disiksa, maka kamu boleh untuk membalas mereka itu dengan yang sepadan. Itu nanti terkait dengan sistem sosial. Hukuman itu pada hakikatnya adalah atas perilaku tindakan yang merugikan pihak lain. Sakiti, kamu boleh menyakiti terhadap yang menyakitimu, tapi yang sepadan. Tapi jika kamu maafkannya, jauh lebih baik. Makanya jika kamu maafkannya, jauh lebih baik. Dia menungso itu diperlakukan buruk, membalas dengan buruk, itu sebenarnya wajar dan normal saja. Tapi menjadi istimewa, menjadi luar biasa ketika dia membalas yang buruk-buruk itu dengan yang baik. Sayyi'at al-hasanah, tolak yang jelek-jelek itu dengan yang baik.
wa samanun wa isruna ayatan. Mi'atun 100, wa samanun dan 8, wa isruna dan 20. Berarti ayatnya 128 ayatnya. Jadi nanti kita akan berbicara 128 ayat dari surah An-Nahl. An-Nahl itu maknanya lebah. Jenengan nerjemahane tawon. Tapi jenis tawon yang tidak sembarang tawon. Soalnya jenis yang lain, karena dia makan ke sari-sari bunga yang bagus-bagus. Apabila dia membuang kotoran, itu kotorannya itu madu. Nanti di ayatnya akan diceritakan agak spesifik ya. Jadi di antara sela-sela kotoran itu ternyata ada produksi madu. Pada tempat yang rapuh sekalipun tidak merusaknya. Lebah tawon. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Telah datang amrullah, perintah Allah. Maka tidaklah atau janganlah kalian tasta'jiluhu, meminta untuk disegerakan perkara itu. Subhanahu, maha suci Dia, wa ta'ala, dan maha tinggi Dia, amma, dari apa yang yusyrikun, kalian mempersekutukannya. Ata amrullah, telah datang perintah Allah, ketetapan Allah. Amma istabto al musyrikun al adzaba, lama tatkala istabto'a, meminta atau menganggap ya, telah menganggap lambat, lelot, lambat, lelet. Musyrikuna, orang-orang musyrik. Nah, ini surat Makkiyah, berarti orang musyrik Makkah. Ketika orang-orang musyrik Makkah itu menganggap lambat al-adzab, terhadap azab yang diancamkan kepada mereka. Jadi Kanjeng Nabi itu memberikan dakwah basyira wa nadhira, dengan memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman dan memberikan kabar derita bagi mereka yang kafir, bagi mereka yang syirik, yang musyrik. Tapi orang-orang musyrik Mekah itu menganggap mana yang diomongkan Muhammad itu kok tak muncul, tak deteng, kok gak teko-teko rek. Maka di saat situasi seperti itu, otomatis penyampai kebenaran Kanjeng Nabi itu juga terimbas suasana kebatinannya itu. Ya. Dimat Muhammad, jarimu siksa iku ape ditekakne. Aku kok urung oleh. Aku kok durung nemoni. Durung mendapatkan. Maka di saat situasi yang seperti itu, nuzila, diturunkan apa ayat ini, ata amrullah, pasti datang yang diancamkan oleh Allah buat kalian, wahai orang-orang musyrik. Wahai as-sa'ah, yakni waktu yang dijanjikan oleh Allah itu
bisi gotil madi, dan kalimat ata telah datang bisi gotil madi dengan wujud bentuk fi'il madi menggunakan ata, bukan yakti, bukan yakti, bukan mudhari', bukan akan, tetapi telah datang wuku'ihi untuk menunjukkan pasti terjadinya, menggunakan yakti amrun wa, tapi menggunakan ata, telah datang, padahal peristiwanya belum terjadi, tapi Allah menyebut telah datang. Itu litahaqquqi wuku'ihi, untuk menunjukkan kepastian terjadinya itu. Qaruba, yakni ata itu bimakna qaruba, semakin dekat. Peristiwa yang ditunggu oleh orang-orang musyrik tadi itu mengenai azab yang diancamkan itu adalah pasti terjadi dan semakin dekat kejadiannya itu, ya, semakin dekat peristiwa akan terjadinya, tetapi menggunakan telah terjadi. Ya, boleh jadi kalimat telah terjadi itu maknanya tidak hanya kejadiannya saja, tetapi tersiksanya orang musyrik itu sedang berjalan dan telah berjalan di dalam jiwa-jiwa mereka. Lah nek dhek diancam iku ora respon, mestine ora takon. Nah, emang gue pikirin EGP mesti ngono. Hei, orang-orang yang musyrik, jika kau tidak berhenti dari kemusyrikanmu, maka hidupmu akan sengsara, hidupmu akan penuh dengan siksa, mendapatkan azab. Nah, kalau nggak ada respon, mestinya nggak nanyakan kapan azab itu terjadi. Maka dijawab ata amruwa itu boleh jadi maknanya adalah memang orang musyrik itu sudah ditimpa oleh siksa. Jadi ancaman saja itu sudah membuat mereka menderita, apalagi nanti ketika terjadi. Adzan wa yakum nasrun min Allahi qarib. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan mohon pada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa dalam hidayahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka tuqa wal huda wal afaf wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka salamah fid dini wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil wa tabatan qabla maut. Allahumma inna na'udzubika minal ham wal hazan wa na'udzubika al-bukhli wal kasal wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Antas salam wa minkas salam wa ilaika salam. Salimna wal muslimin, salimna wal muslimin, salimna wal mu'minin, salimna wal mu'minin minal afati wa nikmah wa minal hammi wa minal gummah wa minal bala wal musibah. Ya arhamar rahimin irhamna, yassir alaina wa la tu'assir wa tamim alaina bil khair ya mujibas sa'ilin. Rabbi ghfir lana dzunubana wa li walidina warhamna kama rabbayana shighara. Wassallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallam ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.